Di lantai ke-67 gedung arsitektur kognitif, udara terasa terlalu tipis, terlalu bersih. Bukan karena ketinggian, melainkan karena tekanan yang membebani setiap piksel yang diproyeksikan di Aethel Corp. Dr. Lara Vanci, kepala tim arsitektur simbiotik, berdiri di depan panel kaca besar yang menghadap kota yang tampak seperti labirin kabel yang menyala. Di hadapannya, 30 anggota Dewan Akselerasi sedang meninjau laporan kuartalan mengenai intensitas input kognitif, IIC. Angka-angka itu buruk. Rata global menunjukkan bahwa pengguna sistem operasional premium Aethel, Nexus OS, mengalami penurunan produktivitas sebesar 18% setelah jam kerja keempat. Penyebabnya tunggal, kelelahan digital yang masif. Nexus OS, yang dirancang oleh faksi lama yang dipimpin oleh Dr. KLN, bangga akan kepadatan datanya. Setiap inci layar penuh dengan matrik yang berkedip, aliran informasi real-time, dan ikon-ikon berlapis yang menjanjikan efisiensi maksimum. Namun, bagi otak manusia, itu adalah jeritan konstan. Kita tidak menjual efisiensi. Dewan, kata Lara, mengetuk layar presentasi yang kini berubah menjadi kanvas kosong berwarna putih gading. Kita menjual kapasitas mental. Pengguna kita tenggelam dalam lautan data yang kita sangka informatif. Kita telah melanggar prinsip dasar, antarmuka seharusnya melayani pikiran, bukan memperbudaknya. Dr. KLN, pria berambut abu-abu yang menjabat sebagai kepala sistem warisan, mendengus dari kursinya. Vanci, argumen Anda sentimental, tidak terukur. Anda mengusulkan pembersihan menyeluruh yang menghilangkan 40% informasi kontekstual yang penting. Itu bukan kesegaran, itu kekurangan data yang berbahaya. Justru disitulah letak kesalahan fundamental. KLN, balas Lara, kini memproyeksikan dua skema bersebelahan. Nexus OS versi lama, yang tampak seperti panel kokpit pesawat yang rusak, dan versi barunya, proyek Clarity. Clarity, pada pandangan pertama, tampak seperti kemunduran. Garis-garis bersih, palet warna yang diredam, dan yang terpenting, penyaringan kontekstual yang agresif. Informasi yang tidak relevan dengan tugas yang sedang dihadapi akan dihilangkan, bukan hanya disembunyikan di balik menu. Clarity bukanlah tentang membuat sistem terlihat cantik, jelas Lara, suaranya mantap. Ini adalah tentang manajemen energi kognitif. Kita telah mencapai titik saturasi. Saat ini, setiap keputusan desain yang kita buat harus dipertimbangkan dari sudut pandang beban otak. Jika sebuah elemen desain membutuhkan waktu 100 milidetik lebih lama bagi pengguna untuk memproses informasi, seiring waktu, kerugiannya eksponensial. Lara mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyapu wajah-wajah skeptis di dalam ruangan. Proyek Clarity bukanlah hanya sekadar perombakan kosmetik. Kesegaran ini tidak hanya bersifat superficial. Ia menandakan komitmen terhadap antarmuka yang tidak membebani secara kognitif, sebuah aspek kritikal dalam lingkungan digital yang semakin padat dan menuntut. Kalimat itu menggantung di udara, definisi dari pertempuran filosofis yang terjadi di Aethel. Apakah mereka akan terus memaksakan semua data ke mata pengguna, ataukah mereka akan mulai menghormati batas kemampuan pemrosesan otak manusia? Dewan setuju untuk melakukan uji coba simulasi. Ruang simulasi beta adalah tempat yang sunyi, diselimuti cahaya biru dingin. Dua subjek uji, seorang analis data veteran dan seorang operator jaringan pemula, diposisikan dalam kubikel terpisah. Kedua subjek dipasangi sensor yang mengukur EEG, gelombang otak, variabilitas detak jantung,
HRV, dan kortisol, metrik utama stres kognitif. Tugasnya, mengidentifikasi dan memitigasi 5 insiden anomali yang terjadi secara simultan dalam simulasi jaringan global yang kacau. Ini adalah skenario tekanan tinggi yang dirancang untuk menyebabkan alert fatigue hanya dalam waktu 20 menit. Subjek A menggunakan Nexus OS Legacy. Subjek B menggunakan Clarity. Mulai simulasi. Perintah KLN, matanya terpaku pada grafik subjek A. Di kubikel subjek A, layar menyala dengan intensitas brutal. Peta jaringan berdenyut dengan ribuan titik data, peringatan darurat muncul di 4 sudut yang berbeda, dan jendela pop-up log data berjatuhan seperti hujan deras. Analis veteran itu, terlatih untuk kondisi ini, segera mulai bekerja, tetapi sensor di dahinya menunjukkan lonjakan tajam pada gelombang theta, bukti langsung dari peningkatan kerja memori. Di sisi lain, di kubikel subjek B, layar Clarity tampak tenang. Peta jaringan hanya menampilkan area yang mengalami anomali, kontekstualisasi agresif. Jendela log data tidak pop-up. Sebaliknya, mereka muncul sebagai bilah ringkasan yang bersih di sisi layar, hanya mengembang ketika diklik. Subjek A bergerak cepat, lapor KLN, puas. Dia mengatasi insiden pertama dalam 90 detik. Subjek B mengambil 120 detik. Perhatikan matriks akurasi, KLN, desak Lara. Setelah 10 menit simulasi, subjek A telah memproses 3 insiden. Namun, metrik HRV-nya anjlok, menunjukkan bahwa stres fisiologisnya sangat tinggi. Ia mulai membuat kesalahan kecil, salah mengkategorikan tingkat keparahan 2 insiden. Meskipun cepat, ia mengorbankan kualitas. Di kubikel Clarity, subjek B bergerak lebih lambat pada awalnya, tetapi dengan ketenangan yang luar biasa. Sistem tersebut tidak mengharuskannya memfilter ribuan entry data yang tidak relevan. Ia hanya menyajikan jawaban yang dibutuhkan dan konteks yang diperlukan untuk memverifikasi jawaban itu. Stres kognitifnya stabil. Pada menit ke-18, subjek A, yang dikalahkan oleh gelombang notifikasi, melakukan kesalahan kritis. Ia menekan protokol isolasi yang salah, menyebabkan kaskade kegagalan simulasi yang signifikan. Ia mendesah lega, kemudian menyadari kesalahannya. Burnout telah menang. Sementara itu, subjek B, dengan santai memitigasi insiden kelima dengan akurasi 100%. Wajahnya menunjukkan konsentrasi, bukan kepanikan. KLN menatap hasil akhirnya dengan tidak percaya. Kecepatan rata-rata mereka berbeda tipis, tetapi subjek A memiliki tingkat kesalahan kumulatif 4 kali lipat lebih tinggi. Lara mengangguk, menunjuk ke grafik EEG. Kecepatan mentah Nexus mencemaskan. Clarity, meskipun secara nominal lebih lambat, memberikan kecepatan berkelanjutan. Yang paling krusial, lihat metrik kortisol subjek B. 20 menit di Clarity, dan tingkat stresnya hanya naik 15%. Subjek A, naik 65%. Clarity tidak hanya menjual antarmuka yang bersih, simpul Lara, berdiri di tengah ruangan simulasi. Ia menjual ketahanan mental. Dalam lingkungan digital yang menuntut ini, di mana operator harus bekerja selama 8 hingga 10 jam, kemampuan untuk menjaga kejernihan kognitif jauh lebih berharga daripada janji absurd untuk menampilkan setiap byte data di satu layar. 2 minggu kemudian, Dewan Akselerasi memberi lampu hijau penuh kepada proyek Clarity. Keputusan itu didorong oleh data keras. Penurunan stres bukan hanya meningkatkan akurasi,
tetapi juga menunjukkan peningkatan loyalitas dan retensi karyawan di perusahaan yang menjadi pilot program. Clarity tidak hanya menjadi produk andalan Aethel, ia menjadi paradigma baru. Industri teknologi global, yang selama 2 dekade terakhir didorong oleh obsesi terhadap kepadatan informasi, tiba-tiba harus menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Otak manusia memiliki batasnya. Lara berdiri di kantor barunya, yang kini berada di lantai paling atas dan didesain dengan estetika yang sangat mirip dengan Clarity. Bersih, terbuka, dan tenang. KLN muncul di ambang pintu, tidak lagi bermusuhan, tetapi merenung. Anda benar, Vance, akunya. Saya selalu berasumsi bahwa lebih banyak data akan selalu berarti lebih banyak kekuatan. Saya lupa bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk memahami, bukan hanya melihat. Lara tersenyum. Komitmen terhadap kejelasan KLN, itu adalah investasi. Kita tidak lagi hanya membuat perangkat lunak, kita menjaga ruang mental pengguna kita. Kesegaran itu, yang dulu Anda sebut kosmetik, kini menjadi standar industri. Jendela kantor Lara menampilkan pemandangan kota yang tak pernah tidur, tetapi di dalam ruang itu, ada ketenangan yang disengaja. Antarmuka kognitif baru telah diterapkan, dan dengan itu, Aethel Corp telah menemukan kembali misi utamanya, bukan untuk memaksimalkan output data, melainkan untuk menjaga kapasitas berpikir manusia yang berharga agar tetap utuh dan tidak terbebani.